Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina karim nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna minhu ma jahilna wa dhakirna minhu ma nusina. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala, agungkan Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan segalanya untuk kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan izin dan taufiknya sehingga kita dapat merasakan kehidupan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan dan mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya dan manisnya kehidupan dunia. Kenikmatan di dalam segala hal. Nikmat bisa melihat, mendengar, berbicara, beraktivitas, melakukan banyak hal. Itu semua tidak lepas daripada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menjadikan kita mampu melakukan apapun dengan izinnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita nikmat bisa mendengar dan melihat, kekuatan yang terus Allah berikan sehingga kita diberikan kemudahan untuk banyak melakukan, terkhusus beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma matti'na بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersua di kesempatan kali ini melanjutkan pelajaran di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Ad-Dimashqi Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan kali ini pembahasan singkat kita berbicara tentang keutamaan sifat tawadhu'. Fadlu tawadhu' lillahi azza wa jal. Keutamaan sifat tawadhu', menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sifat yang mulia dan akhlak yang sangat terpuji adalah sifat tawadhu', di mana dia selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting, sebelum dia merendahkan dirinya di hadapan makhluk. Sifat tawadhu', ahibati fillah, adalah sifat yang sangat istimewa. Sifat ini justru akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat ini banyak kelebihan. Dengan sifat ini, dia menjadi orang yang dicintai oleh banyak manusia, jauh dari sifat kesombongan, ya, karena lawan daripada sifat tawadhu' adalah mereka yang sombong, dan fitrah kita menolak, tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Siapapun, kita bisa merasakan bagaimana tatkala berhadapan dengan orang yang sombong, orang-orang yang selalu ujub, orang-orang yang selalu membanggakan dirinya, maka fitrah kita akan menolak.
tidak akan suka kita dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi ketika kita menemukan ada orang yang selalu merendahkan dirinya, ya, selalu menganggap bahwa dirinya tidak ada apa-apanya, bahwa dia selalu menganggap bahwa orang lain lebih baik dibandingkan dia, maka justru fitrah kita akan menerima orang yang seperti ini. Dan itu yang kita rasakan. Dan ternyata sifat ini pula lah yang memang Allah sangat suka dengan hambanya. Oleh karenanya Allah sangat memuliakan orang-orang yang memiliki sifat tawadhu'. Dan sifat tawadhu' ini memiliki tanda-tanda. Seperti apa seseorang dikatakan tawadhu'? Dan para ulama berbicara tentang masalah ini dengan panjang lebar. Demikian halnya ayatul Qur'anul Karim menyebutkan tentang sifat yang satu ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kita akan mencoba membawakan sedikit dari kemuliaan dan keutamaan sifat tawadhu', dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di antara orang-orang yang memiliki sifat tawadhu'. Terkhusus kita yang sudah belajar, kita yang sudah mengaji, yang menuntut ilmu, hati-hati dengan karunia yang Allah berikan kepada kita akan ilmu, hafalan, dan yang semacamnya. Karena ilmu ini bisa membuat seseorang ujub, ilmu bisa membuat seseorang merasa hebat, merasa dirinya lebih mulia dibandingkan yang lain. Dengan ilmu, hafalan, kemampuan, pencapaian, ya, terkadang membuat seseorang merasa dirinya lebih mulia dibandingkan yang lain, merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih mulia dibandingkan saudaranya yang lain. Dan ini adalah merupakan perangkap syaitan. Oleh karenanya kita harus berhati-hati. Nikmat yang Allah berikan terkadang bisa menjadi sarana kita jatuh dan tergelincir. Terkadang nikmat yang Allah berikan kepada kita, justru nikmat ini membuat kita semakin lalai dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya setiap kita bergantung kepada Allah, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari segala keburukan, dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang tidak baik, dan sifat-sifat yang bisa membuat kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang tawadhu', merendahkan dirinya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ya. Dan demikian halnya ketika seseorang merendahkan dirinya di hadapan makhluk, di hadapan manusia yang lain, maka dia pun akan dimuliakan. Hadis yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini datang dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma naqasat sadaqatun min mal وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, tidaklah berkurang harta seseorang karena sedekah. Tidaklah sedekah mengurangi harta seseorang. Dan tidaklah seorang hamba dengan sifat pemaafnya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan kedudukannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal iman, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini
Nabi SAW menyebutkan ada 3 amalan yang sangat mulia. Yang pertama, kemuliaan bersedekah atau amalan sedekah. Rasul SAW menyebutkan bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan mengurangi kemuliaan harta yang dia miliki. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah itu. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan olehnya. Karena pada hakikatnya ketika kita bersedekah, maka harta itulah yang akan menjadi simpanan akhirat kita. Memang secara zahir mungkin berkurang. Matematika dunia mungkin kurang. Dalam pandangan kita mungkin berkurang. Tetapi dari sisi keimanan, harta yang kita sedekahkan, maka itulah tabungan yang sesungguhnya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan itu. Dan kita tahu bahwa bagaimana kedudukan sedekah dalam Islam. Ya, bahkan Nabi SAW di dalam hadis ini dengan tegas mengatakan bahwa tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Apa yang kita sedekahkan maka tidak akan mengurangi harta kita. Kenapa? Karena apa yang kita infakkan untuk Allah itulah tabungan yang sesungguhnya. Bahkan Allah Azza wa Jal akan melipat gandakan apa yang telah kita infakkan di jalannya. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan mereka yang berinfak dan bersedekah seperti seorang yang menanam. Dia meletakkan satu biji, kemudian dia tanam biji tumbuhan ini, kemudian tanaman ini pun tumbuh, ya, dan menghasilkan 7 ranting. Setiap rantingnya menghasilkan 100 biji, 100 buah. Maka dikalikan 7, ya. Itulah hasil perkalian yang dilipat gandakan oleh Allah untuk mereka yang telah bersedekah di jalannya. Sehingga satu yang dia berikan untuk Allah 700 kali lipat yang akan mendapatkan balasan dan kelipatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya, keinginannya dengan jumlah tertentu yang dia inginkan. Bisa jadi lebih dari 700, 1000 kali lipat, 2000 kali lipat. Ya, itu semua ada dalam kehendak Allah dan keinginannya. Allah Subhanahu wa taala mampu melipat gandakan berapapun yang Allah inginkan dari yang kita infakkan. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah sedekah. Kemudian yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah seorang hamba, ya, yang memaafkan kesalahan saudaranya, melainkan akan bertambah kemuliaan untuknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menambahkan kemuliaan bagi hambanya tatkala dia memaafkan kesalahan saudaranya. Allahu Akbar. Wa ma zadallahu 'abdan. Dan tidaklah Allah menambah untuk hambanya dengan sifat maafnya kecuali akan bertambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memaafkan kesalahan orang lain, semakin kita menjadi orang yang pemurah, memberikan sifat maaf kepada saudara kita, maka Allah akan semakin memuliakan dia. Izzan, Allah akan memuliakan dia. Jadi memaafkan orang lain
itu bukan membuat kita semakin hina, rendah diri di hadapan manusia, tidak. Ya. Tetapi terkadang memang bisikan syaitan selalu menghantui jiwa manusia. Sehingga terkadang orang itu tidak mau minta maaf. Ngapain saya minta maaf? Orang dia yang salah. Kalau saya minta maaf berarti tidak ada harga diri saya. Ini selalu terlintas dalam pikiran kita. Terkesan orang yang meminta maaf, dia itu salah, dia itu rendah, dia itu hina. Ya. Padahal kalau kita berbicara dari sudut pandang Islam, kalau kita berbicara dari ketentuan agama, maka justru orang yang memulai meminta maaf, dialah orang yang hebat. Dialah orang yang hebat. Ya, bukan berarti dia rendah, bukan berarti dia mengalah, tetapi karena memang itulah yang dianjurkan dalam agama. Terkadang ketika kita meminta maaf, seakan-akan tanda bahwa dia itu salah. Ya. Ngapain saya minta maaf, orang dia yang salah. Nah, terkadang ego kita berbicara, jiwa kita menyebut bahwa kalau kita meminta maaf berarti kita yang salah. Padahal belum tentu. Karena boleh jadi ketika kita meminta maaf ada maksud lain. Agar hubungan kembali harmoni. Agar hubungan antara kita dengannya tidak berlarut-larut dalam kebencian dan ketegangan. Ya, jangan sampai permusuhan ini menjadi sesuatu yang terus berakar. Ya. Sehingga kita dengan lapang dada, kita yang meminta maaf, walaupun mungkin menurut kita dia yang salah, tidak apa-apa, kita yang minta maaf. Ya, kita yang meminta maaf, walaupun mungkin dia yang salah, menurut pandangan kita. Kenapa? Wa khairuhuma man yabda'u bis-salam. Karena yang terbaik di antara keduanya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Ini sifat yang mulia. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah bertambah kemuliaan seseorang di saat dia memaafkan saudaranya. Tidaklah bertambah dalam diri seseorang yang memaafkan saudaranya, melainkan kemuliaannya yang akan terus bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zadallahu 'abdan, dan tidaklah Allah menambah untuk hambanya dengan sifat pemaafnya bi'afwin illa izza, melainkan akan semakin bertambah kemuliaannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan hambanya yang memaafkan kesalahan saudaranya. Ya. Jadi meminta maaf atau memaafkan kesalahan saudara kita, ini amalan yang sangat luar biasa. Ya. Ada orang minta maaf ke kita, kita maafkan. Atau kita meminta maaf kepada dia, sama. Ya. Kita meminta maaf kepada dia atau kita menerima orang yang meminta maaf kepada kita. Para ulama membahas bahwa ini termasuk di antara amalan yang sama-sama mulia. Terkadang ada orang sudah minta maaf, tetapi karena egonya yang besar, dia tak bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Bahkan dengan terang dia mengatakan, kesalahanmu itu sudah besar, sulit saya memaafkan dirimu. Subhanallah. Nah, tetapi apa kata Nabi SAW? Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada hambanya dengan sifat pemaafnya, melainkan kemuliaan dia akan terus meningkat
di hadapan Allah. Allah akan terus menambah kemuliaan untuk hambanya ini. Maka jadilah orang yang mudah memaafkan dan menerima maaf ketika ada yang meminta maaf kepada kita. Kemudian yang ketiga, ini dia menjadi pembahasan kita. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Illa rafa'ahu Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa makna merendahkan diri karena Allah? Tawadhu'a lillah. Ya, seperti apa seseorang dikatakan merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan mencela dirinya, mencaci maki dirinya, menjelek-jelekkan dirinya? Apakah itu cara merendahkan diri di hadapan manusia karena Allah? Tidak. Ya. Kita akan mencoba melihat makna tawadhu' melalui perantara aqwal salaf, aqwal ulama. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah su'il an ma'na tawadhu'. Beliau ditanya tentang hakikat tawadhu'. Beliau menjawab, yakhda' lil haqq wa yanqadu lah wa yaqbaluhu mimman qalahu. Ketika beliau ditanya rahimahullah tentang makna tawadhu', maka beliau mengatakan tawadhu' itu engkau tunduk kepada kebenaran. Engkau tunduk kepada kebenaran dan engkau mau menerima dan menjalankan semua yang benar. Dan engkau menerima semua ucapan yang mengandung kebenaran. Wa yaqbaluhu mimman qalahu. Engkau menerima ucapan yang mengandung kebenaran dari siapapun itu. Selama ucapannya benar, maka engkau terima. Baik yang mengucapkannya itu adalah orang yang sudah tua ataupun yang masih muda darimu. Atau mungkin dia adalah orang yang biasa, tidak memiliki jabatan. Tetapi ucapannya mengandung kebenaran, maka tetap dia terima kebenaran itu. Ini diantara contoh dari makna tawadhu'. Ya, bil mithal yattadihul maqal. Karena dengan contoh itu kita akan semakin mudah memberikan definisi yang mudah. Ya. Dengan contoh maka akan semakin mudah kita mengetahui hakikat. Ya. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan bahwa makna tawadhu' adalah engkau menerima kebenaran dan bukan hanya sebatas menerima, tetapi engkau mau mengamalkan kebenaran itu dan engkau menerima setiap ucapan yang mengandung kebenaran. Itulah makna tawadhu'. Ya. Maka lawannya adalah kesombongan. Tidak menerima kebenaran, itu kesombongan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah ketika engkau menolak kebenaran. Lawannya tawadhu, sombong. Ya. Berarti secara tidak langsung
Fudail bin Iyad rahimahullah menyimpulkan makna tawadhu' dari mafhum mukhalafah. Ya, beliau memberikan definisi tawadhu' lawan daripada sombong itu sendiri. Sombong menolak kebenaran, maka tawadhu' menerima kebenaran. Ya. Sombong adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Maka tawadhu' lawannya daripada kesombongan. Engkau menerima kebenaran dan engkau tidak merendahkan manusia. Justru engkau sangat memuliakan orang lain. Justru engkau yang merendahkan dirimu di hadapannya. Itulah makna tawadhu'. Sombong, menganggap remeh orang lain. Merendahkan orang lain, itu sombong. Tawadhu', engkau yang merendahkan dirimu di hadapan orang lain. Itu tawadhu'. Engkau menjunjung tinggi, memuliakan orang lain. Engkau merendahkan dirimu, itulah tawadhu'. Ya. Maka tawadhu' lawan daripada kesombongan. Ujub. Seorang yang sombong menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan itu definisi yang langsung Nabi sampaikan tentang makna kibir, kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan manusia. Maka tawadhu' lawannya. Engkau menerima kebenaran, mau menerima kebenaran. Apa yang disampaikan, nasihat yang datang, engkau terima. Itulah tawadhu'. Ya, engkau merendah di hadapan kebenaran itu. Ya, akui kebenaran itu. Semua kebenaran kau harus terima. Jangan menganggap, ini nggak benar. Ini belum cocok buat saya. Nasihat ini bukan untuk saya. Subhanallah. Maka ini tanda orang-orang yang sombong. Tapi orang yang tawadhu', dia menerima nasihat. Ya, apa yang datang kepadanya dia terima. Ini tawadhu'. Ya. Kemudian setelah dia menerima kebenaran itu, dia jalankan kebenaran itu. Karena ada orang-orang yang tahu kebenaran tapi malu mengerjakan kebenaran. Ya, saya merasa hina kalau melakukan ini. Padahal jelas itu sesuatu yang tidak melanggar syariat. Ya. Justru kita harus malu kalau kita melanggar syariat. Anda yang mungkin bekerja serabutan, ya, jangan merasa diri Anda terhina. Anda berjualan yang mungkin keuntungannya sehari mungkin cuma 15.000, 20.000, ya. Anda jualan dengan jualan-jualan yang murah meriah, ya. Tetapi itu halal. Kau tidak perlu malu. Ya. Tetapi malulah ketika Anda mengambil harta yang haram. Ya, buat apa berdasi? Ya, menggunakan jas, menggunakan mobil mewah, tetapi ternyata hasil mengambil yang bukan hak miliknya. Nah, baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa yaqbaluhu mimman qalahu, kata Fudail bin Iyad, tawadhu' itu adalah engkau menerima siapapun yang mengucapkan kebenaran. Kalau yang mengucapkan anak kecil, dia nasihatkan kita dan nasihatnya benar, terima. Walaupun datang dari anak kecil. Contoh nih, kita sedang marah. Katakanlah kita sedang marah. Ya, ternyata ada anak kecil mengingatkan kita, la taghdab walakal jannah. Masya Allah. Janganlah engkau marah, maka niscaya bagimu surga. Nah, itu harus kita dengar. Jangan kamu anak kecil tahu apa. Jangan. Justru dia merendahkan dirinya di hadapan kebenaran itu. Walaupun yang menyampaikannya anak kecil. Kenapa?
Karena konsekuensinya ketika kita menolak kebenaran, kita sombong. Apalagi kebenaran yang disampaikan adalah wahyu, hadis Nabi SAW. Anak itu menyampaikan hadis, dia menyampaikan sabda Rasulullah, dia menyampaikan perkataan Nabi SAW. Dia mengingatkan kita dengan perkataan Nabi, manusia yang mulia. Jangan marah, niscaya bagimu surga. Allahu Akbar. Dia nasihatkan kita, dia ingatkan kita agar kita menjadi orang yang dijanjikan surga. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah? Tidakkah kita ditolong olehnya? Seharusnya kita bersyukur ada orang yang mengingatkan kita. Jangan malah merasa kita dihinakan dengan nasihat itu. Tidak. Hati-hati dengan perangkap syaitan. Kebaikan yang datang justru akan dirubah oleh syaitan seakan-akan dia adalah bentuk penghinaan bagi kita, sehingga kita menolak kebenaran itu. Nah, ini perangkap syaitan. Hadirin kaum muslimin, para pemirsa yang dimanapun anda berada, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Miliki sifat tawadhu. Nabi SAW mengatakan, وَمَا تَوَاضَعَ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Ya, ini diantara makna tawadhu' lillah. Dia merendahkan dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menerima semua kebenaran. Itu diantara contoh dan makna tawadhu' karena Allah azza wa jal. Ya, Al-Quran datang. Al-Quran sebagai peringatan. Dia terima ayat itu. Tidak dia campakkan ayat itu. Itu tawadhu'. Dia tak berani melawan Al-Quranul Karim. Al-Quran mengatakan haram, dia tidak berani untuk melanggarnya. Tawadhu'. Dia merendahkan diri di hadapan kalamullah. Ya. Tetapi orang yang tidak memiliki sifat tawadhu', ketika nasihat datang, Al-Quran disampaikan, ya, dia menganggap apa itu Al-Quran. Subhanallah. Ya. Maka seorang yang tawadhu', dia akan menerima kebenaran. Al-Quran disampaikan kepadanya, dia terima dengan lapang dada. Oh, ternyata saya yang salah. Nah, hadis Rasul disampaikan kepadanya, dia terima. Dia merendahkan diri, tidak berani dia menolak Al-Quranul Karim. Dia tidak berani menganggap dirinya hebat, tinggi di hadapan Al-Quran dan hadis. Dia tidak menolak kebenaran. Nah, ini diantara makna tawadhu'. Baik. Suatu ketika Hasan keluar dari rumahnya, rahimahullah. Kemudian dia berjumpa dengan rekannya yang bernama Yunus dan Ayyub. Mereka sedang membahas tentang masalah tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Maka Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan tawadhu' an takhruj min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Tawadhu' itu manakala engkau keluar dari rumah. Ketika engkau keluar dari rumah, engkau tidak berjumpa dengan seorang muslim manapun, melainkan engkau akan menganggapnya lebih mulia dibandingkan dirimu. Engkau selalu yakin bahwa muslim itu memiliki kemuliaan yang tidak ada pada diriku. Itulah makna tawadhu'. Fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Tidakkah engkau keluar rumah? Setiap kali engkau keluar rumah, engkau berjumpa dengan seorang yang muslim, melainkan engkau selalu menganggap bahwa dia memiliki keunggulan, memiliki kelebihan
daripada dirimu. Selalu itu yang hadir dan terlintas dalam dirimu. Seorang muslim yang kau lihat, maka engkau akan menilai bahwa dia lebih mulia dibandingkan dirimu. Subhanallah. Nah, bahkan ada sebagian perkataan ulama, ya, tidaklah engkau melihat ada orang yang lebih tua umurnya darimu, melainkan engkau akan mengatakan dia sudah banyak amal solehnya. Dia sudah banyak kelebihan yang Allah berikan untuknya. Amal solehnya sudah lebih banyak karena umurnya lebih panjang daripada diriku. Umurnya lebih lama hidup di dunia ini. Dia sudah 20 tahun, saya masih 15 tahun. Berarti amal solehnya banyak. Ketika dia melihat orang yang lebih muda darinya, dia akan mengatakan, sungguh engkau lebih mulia. Dosa-dosamu masih sedikit. Kesalahanmu masih sedikit. Adapun saya, maka dosa saya banyak. Itu makna tawadhu. Allahu Akbar. Setiap kali dia melihat ada saudaranya yang muslim di hadapannya, selalu dia memandang bahwa orang lain memiliki kemuliaan yang tidak ada pada dirinya. Ketika dia melihat ada saudaranya yang muslim, dia selalu merendahkan dirinya dan dia selalu menganggap saudaranya lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat ada saudaranya yang lebih tua umurnya dibandingkan dia, maka muncul persangkaan baiknya. Amal solehnya sudah banyak dibandingkan saya. Amal soleh dia lebih banyak dibandingkan saya. Saya masih sedikit. Saya baru anak ingusan, baru lahir kemarin, baru balik kemarin, dia sudah lama. Dia merendahkan dirinya di hadapan saudaranya. Dia menilai orang lain lebih mulia di hadapan Allah, amal solehnya lebih banyak. Karena umurnya lebih lama di dunia. Lebih tua dibandingkan saya masih muda. Namun manakala dia berjumpa dengan anak kecil, dia pun menghinakan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla dan mengatakan dosa-dosanya masih sedikit. Bahkan mungkin dia belum punya dosa, belum baligh. Adapun saya, maka dosa saya banyak, menumpuk. Saya sudah terlampau lama hidup di dunia ini dengan fitnah, dengan ujian, dengan maksiat. Sudah berapa banyak kesalahan saya, tak terhitung dan tak terbendung. Subhanallah. Kesalahan dan dosa yang semakin banyak membuat dirinya hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Membuat dirinya seakan-akan tidak ada apa-apanya dibandingkan anak kecil yang masih suci. Dibandingkan anak kecil yang masih bersih dari dosa. Sehingga dia lebih memuliakan anak kecil dibandingkan dirinya. Dia lebih memuliakan orang yang lebih tua umurnya dibandingkan dia. Begitu cara berfikirnya para ulama. Bagaimana menghadirkan sifat tawadhu. Hadirin, kaum muslimin, dimanapun Anda berada, hendaklah setiap kita belajar untuk mengenal sifat yang mulia ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menyampaikan, innakum lataghfuluna afdalal ibadah. Sesungguhnya kalian banyak lalai dari ibadah yang sangat mulia yang satu ini. Tawadhu'. Innakum lataghfuluna afdal ibadah. Tawadhu'. Sesungguhnya kalian lalai dari ibadah yang sangat mulia yang satu ini. Tawadhu'. Kita mungkin belajar, kita mungkin berjihad, berangkat haji, memiliki gelar tinggi dalam pendidikan, ya, tetapi ada satu yang dilewatkan, tawadhu'. Ya, bagaimana engkau memiliki kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sifat tawadhu', tidak menganggap orang lain melainkan lebih hebat dibandingkan dirinya. Tidaklah dia menilai dirinya melainkan lebih hina dibandingkan orang lain. Dosa-dosa yang sudah banyak kita lakukan, apa yang membuat kita menganggap lebih mulia dibandingkan orang lain?
jadikan dosa-dosa yang telah kita perbuat sebagai alasan bahwa tidak pantas kita menyombongkan diri di hadapan orang lain. Tidak pantas kita menganggap diri kita lebih hebat dibandingkan orang lain. Dosa saya lebih banyak. Dan kita lebih mengetahui berapa banyak kesalahan dan dosa kita dibandingkan orang lain terhadap kita. Mungkin orang lain memandang kita saleh. Mungkin orang lain menilai kita adalah orang yang abid, ahli ibadah. Kita mungkin selalu berada di shaf terdepan dalam salat. Orang menilai kita hebat, Masya Allah, saleh, abid, ahli ibadah. Selalu datang pertama. Tetapi kebusukan diri kita siapa yang tahu? Allah. Kebusukan diri kita yang tahu adalah Allah Rabbul Alamin. Orang melihat zahir saja. Masya Allah, fulan, hafidh Quran, imam. Khatib. Pandai berorator. Pandai dalam menyampaikan kajian ilmiah. Yang hadir banyak. Subhanallah. Tetapi yang tahu seluk-beluk dia, Allah Azza wa Jalla. Jangan tertipu ahibati fillah. Apa yang menonjol dari diri kita, kesalehan kita, kepiawaian kita di dalam berpidato, di dalam menyampaikan materi yang indah, bagus, banyak yang hadir, penggemarnya luar biasa, titel, gelar yang telah kita capai, harta yang berhasil kita miliki, kemewahan dan segalanya. Jangan tertipu. Lihatlah bagaimana orang yang diseret ke dalam api neraka karena dikenal dia sebagai orang yang baik di dunia. Qari Al-Quran, syahid, bertempur di medan jihad. Orang mengetahui dan mengenal dia dengan kebaikan. Tetapi siapa yang bisa menyangka ternyata di balik kesalehan mereka tersimpan niat jahat, niat yang rusak. Dia lakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Ibunda Aisyah? Innakum lataghfuluna afdhalal ibadah tawadhu'. Kalian dilalaikan dari ibadah yang satu ini yang mulia ini. Kalian lupa dari satu ibadah yang mulia ini. Tawadhu'. Terkadang orang-orang yang menuntut ilmu, ketika dia pulang ke kampung halamannya, dia merasa dia akan dimuliakan. Dia merasa hebat karena dia telah berhasil belajar di luar negeri. Dia menganggap dirinya pantas untuk dimuliakan. Subhanallah. Sedangkan para salaf terdahulu, tatkala mereka melihat orang lain, seorang muslim, dia menganggap dirinya tidak ada apa-apanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan, tawadhu' adalah manakala engkau keluar dari rumahmu, kemudian engkau mendapati seorang yang muslim di hadapanmu, maka engkau tidak melihat dalam dirinya melainkan kemuliaan. Engkau tidak memandanginya kecuali ada kemuliaan dalam dirinya. Itulah makna tawadhu'. Selalu engkau melihat orang lain dengan pandangan memuliakan. Engkau meyakini dia punya kemuliaan. Seorang muslim itu punya kemuliaan. Itulah makna tawadhu'. Lihat apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la yablugh 'abdun dzariyul iman. La yablugh 'abdun dzariyal iman hatta yakuna at-tawadhu' ahabba ilaihi min asy-syaraf. Allahu akbar. Seorang hamba tidak akan bisa mencapai keimanannya yang tertinggi sampai tawadhu' menjadi sesuatu yang paling dia sukai dibandingkan kemuliaan dan pencapaian yang tinggi, kedudukan yang mulia.
Tidak akan sampai seseorang itu kepada keimanannya yang tertinggi sampai tawadhu' lebih dia sukai dibandingkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Terkenal, jabatan yang orang lain memandang dengan pandangan wah, tidak lebih dia sukai masalah itu. Karena apa? Tawadhu lebih dia sukai. Dia tidak pernah berharap orang lain melihat dia dengan pandangan yang istimewa. Dia tidak melihat dirinya lebih hebat dibandingkan orang lain. Dia selalu merendah. Seakan-akan dirinya belum ada apa-apanya dibandingkan saudaranya yang lain. Walaupun pencapaiannya luar biasa. Tetapi dia selalu menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seakan-akan tidak ada yang pantas untuk dibanggakan dalam dirinya. Walaupun orang memandang hebat dia, tetapi dia selalu memandang dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia selalu mengembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Semua ini datangnya dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Lihat apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. La yablughu 'abdun dzariyal iman hatta yakun at-tawadhu' ahabba ilaihi minasyaraf. Tidaklah seorang hamba bisa mencapai keimanan yang tertinggi, dzariyal iman, sampai tawadhu' menjadi sesuatu yang paling dia sukai dibandingkan dia harus dikenal dengan kedudukannya yang mulia. Nah, terkadang kita ingin dipandang orang mulia, tetapi tidak mereka yang memiliki sifat tawadhu'. Dia ingin kemuliaan dirinya, orang lain tak perlu tahu. Dia hafal Quran, tetapi dia tidak ingin dikenal penghafal Quran. Dia banyak menghafalkan hadis, tetapi dia sembunyikan. Tak perlu orang lain tahu dia hafal 1000 hadis dengan sanadnya. Tak perlu orang lain tahu dia hafal sekian ratus hadis. Baginya yang terpenting adalah bagaimana dia selalu memandang hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan aib dalam dirinya, kekurangan dirinya, dosa-dosa yang begitu banyak membuat seakan-akan kelebihan dalam dirinya tidak bisa mengangkat kemuliaan dirinya, jati dirinya. Pencapaian dia yang begitu hebat, dia memandang dibandingkan dosanya lebih banyak dosa-dosanya. Kebaikan-kebaikan dia yang orang menilai besar, tetapi menurut pandangan dia kesalahannya jauh lebih besar. Dosa-dosanya lebih banyak dibandingkan pahalanya. Ini sifat tawadhu. Maka pernyataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sangat luar biasa. Ya. Tidak akan sampai seorang hamba kepada keimanan yang tertinggi sampai tawadhu adalah sesuatu yang paling dia sukai. Dibandingkan dia harus menonjol di muka umum, dibandingkan dia harus dikenal dengan kebaikannya oleh orang lain. Nah, cukuplah Allah yang mengenal dia dengan kebaikan. Sebagaimana kisah Uwais Al-Qarni yang dikatakan oleh Nabi SAW, khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Jadikan kisah ini kisah yang memberikan inspirasi, yang membangun jiwa kita sebagai seorang muslim, bagaimana sepatutnya menjadi seorang yang berprinsip dalam menjalani kehidupan ini. Yang terpenting bagaimana engkau dikenal Allah. Tidak penting kau dikenal oleh banyak makhluk di muka bumi ini. Uwais Al-Qarni disebutkan oleh Nabi SAW sebagai tabi'in yang terbaik. Generasi tabi'in yang terbaik, Uwais Al-Qarni.
Apakah beliau dikenal dengan keilmuannya yang sering menyampaikan hadis? Dikenal karena kepiawaiannya berorator yang banyak membuat takjub orang-orang yang mendengarkan kajiannya? Tidak. Apakah dia dikenal ahli ibadah? Dikenal di mata masyarakat keilmuannya? Dikenal masuk dalam deretan ulama? La. Tidak ada orang yang mengenal Uwais Al-Qarni. Orang di kampungnya, tetangganya tidak mengenal dia ada kelebihan. Justru dia punya satu keistimewaan yang tersembunyi. Dia selalu berbakti kepada ibunya di rumah. Orang lain nggak tahu. Orang lain tidak tahu. Dia punya satu kebaikan yang tersembunyi dari pandangan banyak manusia. Dia berbakti kepada ibunya. Dia melayani semua kebutuhan ibunya. Barram bi ummih, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para sahabatnya, kalau kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta doanya. Dia punya doa yang mustajab. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, setiap kali ada kafilah dari Yaman yang lewat di Madinah, di stop sama Amirul Mukminin. Apakah di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Umar ingin berjumpa dengan orang yang dikatakan oleh Nabi sebaik-baik generasi tabi'in. Umar meminta doanya. Karena Nabi mengatakan, jikalau kalian berjumpa dengan Uwais, mintalah doa. Dia punya doa yang mustajab. Padahal dia tak dikenal oleh masyarakat di sekitarnya. Orang tak tahu dengan kebaikan dia. Tetapi dia terkenal di langit sana. Dia dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi kan kisah ini kisah yang menginspirasikan kita. Kisah yang sangat menakjubkan. Tidak penting kita terkenal di dunia ini. Tetapi terkenal di mata Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW sangat banyak sekali berbicara tentang mulianya sifat tawadhu. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala memuji ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka memiliki sifat yang sangat luar biasa. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, mereka adalah orang-orang yang apabila berjalan di atas muka bumi ini, mereka berjalan dengan kerendahan hati. Mereka tidak berjalan dengan kesombongan. Mereka berjalan dengan kerendahan hati. Ya. Subhanallah. Bukan berjalan dengan kesombongan dan keangkuhan. Allahu Akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang mukminin. Rendahkan dirimu di hadapan orang-orang mukminin. Rendahkan sayapmu di hadapan orang-orang mukminin. Lihat bahasa Al-Quranul Karim. Sayapmu, rendahkan sayapmu. Janah, seekor burung yang membuat dia gagah tatkala terbang adalah kekuatan sayapnya. Sayapnya yang kuat membuat dia bisa terbang di ketinggian. Dan ukuran sayap mempengaruhi kecepatannya. Ya. Semakin lebar sayapnya,
menunjukkan semakin kuatnya dan gagahnya dia ketika terbang. Apa yang membuat engkau gagah? Apa yang membuat engkau mulia? Rendahkan kemuliaanmu itu. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan sayapmu di hadapan orang-orang yang beriman. Dalam Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ayat 215, Allah juga mengatakan wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu, rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang mukmin. Subhanallah. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya juga rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Kalau kita bisa merendahkan diri kita di hadapan orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus lebih bisa lagi kita merendahkan diri kita karena Allah di hadapan orang tua. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang kepada mereka, dan katakan rabbirhamhuma, katakan ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka dahulu mendidikku, membesarkanku, mengasuhku di saat aku masih kecil. Dan masih banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang anjuran untuk merendahkan diri ya di hadapan kaum mukminin. Adapun di hadapan orang kufar maka tidak. Di hadapan orang kufar seorang mukmin asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang, sangat nampak kelembutannya, sifat tawadhu'nya kepada orang-orang mukminin. Tetapi di hadapan orang kufar asyidda, tegas, ya, gagah, pemberani, ya, kuat, menyombongkan diri di hadapan orang-orang kufar. Sesuatu yang harus ditunjukkan karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Karena Islam izzah, Islam adalah kemuliaan dan tidak boleh direndahkan. Islam adalah agama yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan agama Islam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir yang berbicara tentang tawadhu di kesempatan siang kali ini, ahibati fillah, datang dari sahabat yang bernama Iyad bin Himar atau bin Himmar. Nah, dan hadis ini juga diriwayatkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah dengan khutbah yang panjang. Ani Nabi SAW annahu khatabahum faqala inna Allah azza wa jalla awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Kata Iyad radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika berkhutbah di hadapan manusia, Nabi menyampaikan banyak hal. Dan diantaranya Nabi menyampaikan, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian tawadhu', merendahkan diri sesama kalian, di antara kalian, an tawadhu' hatta la yafkhar ahadun ala ahad, agar kalian tidak saling membanggakan diri antara satu dengan yang lain. Agar kalian tidak merendahkan yang lain. Ya, maka hendaklah kalian merendahkan diri kalian. Agar kalian tidak menyombongkan diri
antara satu dengan yang lain. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Agar kalian tidak sombong seseorang di hadapan saudaranya yang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ahibati fillah, para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah, miliki sifat tawadhu'. Merendahlah di hadapan Allah, dan karena Allah maka Allah akan semakin meninggikan kedudukanmu. Semakin kita merendahkan diri karena Allah Azza wa Jal, kita merendah di hadapan makhluk karena Allah. Ya. Karena kita tidak mencari pujian dari makhluk. Bukan itu maksud dan tujuan dari kehidupan ini. Akan tapi bagaimana kita meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan meninggikan, memuliakan kedudukan orang-orang yang tawadhu karenanya. Siapapun yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan menambahkan kemuliaan untuk hambanya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Dan tidaklah seseorang akan semakin bertambah kemuliaannya dengan sifat pemaafnya. Dan tidaklah seseorang tawadhu' merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan kedudukannya. Selamat berjuang untuk memiliki sifat tawadhu'. Jauhkan sifat kesombongan, menganggap diri lebih hebat dibandingkan orang lain. Lihatlah bagaimana perkataan salaf yang telah kita lewati bersama. Tidaklah engkau keluar dari rumahmu berjumpa dengan seorang muslim, melainkan engkau akan menyangka dia memiliki karunia yang engkau tak punya di sana. Seperti itulah seharusnya kita bersikap terhadap seorang muslim yang lain. Menganggap orang lain lebih mulia dibandingkan diri kita. Dengan itu kita akan semakin melatih diri agar tidak sombong. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dari segala penyakit-penyakit hati. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.